Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadin muttasil ila al-imamil muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumi ini amin. Qol liyak to'a. Liyak to'a itu artinya memutus ya. Muta'alikum binasrikum auyuh laka. Itu berkaitan dengan pertolongan kalian atau membinasakan ya. Pertolongan Allah ketika perang Badar. Torofan segolongan minal ladina dari orang-orang kafaru yang kafir. Bil qatli dengan terbunuh ya. Wal asra dan ditawan. Au yakbitahum artinya yuzilluhum bil hazimah, menghinakan dengan suatu kehinaan. Fayan qolibu artinya yarji'u, maka mereka kembali. Khoinina itu lam ya. Khoibina ya, khoibina. Artinya lam yanalu ma romuhu, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka lemparkan. Wa nazalat 5 kasurat ubaiyatuhu wa sajja wajhihi yauma Uhud. Ayat ini yaitu artinya ayat yang ke-128 ini berkaitan dengan peristiwa patahnya gigi seri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan luka pada wajah Nabi ketika perang Uhud. Waqala dan Nabi berkata kaifa yaflahu qaumun qadabu wajahan nabiyhim biddami. Bagaimana akan beruntung kaum yang mereka telah mengecat atau mewarnai wajah nabinya dengan darah. Laisa laka minal amri syai'un, tidaklah bagi engkau urusan sesuatu. Balil amru lillahi, tetapi urusan itu kembalinya kepada Allah. Fasbir maka bersabarlah engkau. Au bimana ila ya, au ila. Au itu kan artinya atau, tapi di mananya ini ada ila, kepada. Ayyatuba alaihim, mereka taubat bil islami, dengan Islam. Au yatuba itu artinya Allah menerima taubat mereka bil islami, dengan Islam. Au yu'azibahum, atau Allah mengazab mereka. Fa innahum zalimun, karena sesungguhnya orang zalim. Bil kufri, dengan kekufuran mereka. Walillahi, dan bagi Allah ma fis samawati wa ma fil ardh, apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mulkan wa khalqan wa abidan, kerajaan, penciptaan dan peribadatan ya, penghambaan. Yang firu liman yasha'u, Allah mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Al maghfirah lahu, ampunan baginya. Au yu'adzibu may yasha'u,
dan Allah mengazab yang dia kehendaki. Ta'zibahu, azabnya. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun li auliyaihi. Rahimun, maha penyayang. Bi ahli ta'ah, kepada ahli orang orang-orang yang taat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafa mudhafah. Ya nanti ayat ini nanti aja lah. Ya, tentang riba sebagai sebuah ayat yang konteksnya terpisah dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa meneruskan kajian kita surah Ali Imran ayat 128 ya. 27. Ya. Ini kalau ayat 127 ini masih menceritakan tentang peristiwa perang Badar. Di mana dalam perang Badar itu Nabi Muhammad dan kaum muslimun memperoleh kemenangan. Maka di sini di ayatnya liyaqta'a minal ladzina kafaru au bitahum fayan qalibu khaibin. Maka Allah telah menghancurkan ya orang-orang sebagai segolongan orang kafir ya, dengan mereka itu terbunuh ya dan dijadikan tawanan. Banyaklah orang-orang yang terbunuh ketika perang Badar, di antaranya adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal kan meninggalnya, matinya waktu perang Badar ya. Ya, yang dibunuh oleh anak remaja, ya, bukan muda lagi, remaja. Mana Jahal? Ya, 2 anak remaja. Nah, jadi mereka itu dihinakannya dengan banyak yang terbunuh dan asro, dan yang dijadikan tawanan perang. Ya, waktu itu banyak juga tawanan perang. Yang tawanan perang ini kemudian ditawarkan mau nebus atau mengajar. Bagi yang punya duit silahkan nebus dengan duit ya. Kemudian yang nggak punya duit dan dia sendiri nggak punya duit, keluarganya nggak punya duit, maka disuruh ngajar. Ini ya. Perang Badar. Perang Uhud. Jadi ini inisiatif untuk mengajar ini atas usulan kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar ya. Kalau tidak salah ya. Supaya orang-orang ini, karena waktu itu dibandingkan dengan penduduk Makkah, penduduk Madinah melek hurufnya itu lebih rendah. Ya, kalau orang Makkah banyak yang melek huruf, maka mereka para tawanan yang pada bisa ngajar disuruh ngajar baca tulis. Nah, tentunya setelah masa kontraknya selesai mereka kemudian dibebaskan, gitu ya. Itulah perlakuan Islam terhadap tawanan. Manusiawi. Gitu. Ini ngajar anak-anak terutama anak-anak ya. Setelah perang Badar. Jadi setelah perang Badar, mereka ini ditawarin siapa, dikasih tahu ya, dikasih pengumuman nih pada tawanan yang mau punya duit mau nebus silahkan tebus. Ya datanglah misalnya si A si B pada nebus, dibawa pulang ke kota Mekah. Nah yang lainnya ini kan keluarga juga mungkin kagak pada punya duit, tawarin. Nah atau usulan Abu Bakar, udah nih yang ini nih kita suruh ngajar aja. Nah, akhirnya mereka pada ngajar anak-anak
di kota Madinah. Iya, ngajar baca tulis, bukan 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 ngajar agama, mengajar baca tulis. Mengajar berarti orang kafir. Iya, waktu itu tawanan. Mereka mungkin posisinya masih Islam ya? belum masih kafir. Mereka orang kafir mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslim. Ya, belajar baca ini aba apa apa calistung lah, calistung ya, kayak gitu. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Si Budi lagi mancing ya. Ya emang kan duluannya belajarnya Bapak Budi, Ibu. Ya apa namanya? Si Iwan adik Budi. Kalau adik Budi juga bisa dong. Budi lagi. Ada juga Budi Anduk. Kalau emponya si Budi namanya Wati, gitu. Nah itu ya. Jadi gitu asrol, jadi pertawanan ya. Yang kemudian mereka itu memang dihinakan ya, dan mereka kembali dengan tangan kosong, nggak memperoleh kemenangan. Mereka itu sangat terpukul ya ketika itu. Nah itulah kondisi ketika perang Badar ya. Kemudian ketika perang Uhud berbeda lagi kondisinya. Di sini disebutkan ya, Nabi itu ketika perang Uhud, nah umat Islam mengalami kekalahan. Ya, di sini Nabi itu sempat patah gigi serinya dan wajahnya juga sempat berdarah. Gitu ya. Kemudian sebagai sebagai manusia, pada sisi manusia Nabi Muhammadnya sempat kecewa dan sempat terlintas emosi gitu. Sempat emosi dan mengungkapkan ungkapan udah supaya mereka itu diazab aja. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur secara halus, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Hai Muhammad, kira gini, bukan urusan kamu gitu ya. Mau mereka itu ya mau diazab atau mereka taubat, itu urusan Allah gitu. Kemudian ditegaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah itu apa-apa yang ada di langit dan ada apa yang di bumi. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah lah yang akan mengampuni bagi yang dia kehendaki atau dia akan mengazab kepada yang dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, antara perang Badar dan perang Uhud ini emang suatu kontras ya, yang sebenarnya kontras dalam pengertian ketika perang Badar Nabi Muhammad dan kaum muslimin memperoleh kemenangan, sementara dalam perang Uhud berbalik. Nah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Sebenarnya kalau umpamanya Allah mau semua perang itu pasti menang. Tapi kenapa sih waktu perang Badar menang, tapi waktu perang Uhud kalah? Ini tentu saja ada hikmah ilahiyah. Ya itu tadi, ya itu hikmah ilahiyahnya. Supaya di situ diambil pelajaran. Kalau sekalian itu memenuhi perintah Rasul, taat kepada Rasul, taat kepada komandan ya perang ya panglima perang, maka kalian akan menang gitu. Itu terjadi pada perang Badar, kan tidak terjadi apa-apa kan, semua komando di tangan Rasulullah.
Tapi ketika perang Uhud itu secara organisasi mengalami mismanagement ya kira-kira begitu ya. Udah diatur begini malah begono. Ya, gara-gara pasukan pemanah bertergiur untuk mengambil harta rampasan perang. Akhirnya dipukul oleh pasukan Khalid bin Walid ya, yang dia itu Khalid bin Walid waktu itu kan masih kafir ya. Dia itu berputar ke balik bukit dan memukul pasukan Muslim dari belakang. Dan pasukan pemanahnya udah meninggalkan barisan posisinya karena pengen ngambil harta rampasan perang. Yaitu hikmah ilahiyah gitu ya. Kemudian juga di sini ada hikmah ilahiyahnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu pada sisi beliau sebagai manusia ya beliau adalah nabi dan beliau juga pada sisi manusia pernah mengalami kekecewaan yang kemudian mengharapkan kehancuran, mendoakan kehancuran terhadap orang-orang musuhnya yang orang kafir. Nah kemudian Allah mengingatkan laisa laka minal amri syai'un. Ya artinya begini, kalau dalam konteks Al-Quran ya Nabi Muhammad itu memang beberapa kali ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan terhadap perilaku beliau yang terlalu manusiawi ya. Nah, beliau sebagai manusia kemudian muncul sifat manusiawinya beliau. Misalnya Abasa ya. Ketika Nabi Muhammad tidak terlalu ngopeni orang buta Umi Maktum ya. Nah, Umi Maktum yang beliau itu Abdullah Ibnu Maktum yang waktu itu sempat menanyakan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad lagi menghadapi penggede Quraisy. Ya, sebenarnya ini bukan kesengajaan, sifat spontanitas ya. Dengan catatan di sini adalah sifat spontanitas. Ya. Nabi Muhammad lagi riungan, ya, lagi riungan dengan orang-orang pejabat penggede Quraisy ketika itu datang nanya gitu kan, mungkin nanya juga ya nanya dengan agama tapi mungkin ya mengganggu konsentrasi Nabi Muhammad SAW dan Nabi ketika itu spontan sifatnya enggak cuek spontan ya ini dengan catatan spontan ya kalau bahasa kita entar dulu ya enggak ini spontanitas bukan sebuah kesengajaan. Maksud saya ingin membandingkan dengan cerita-cerita Alkitab tentang para nabi. Itu satu. Kemudian kedua, ini dalam di sini Nabi Muhammad juga secara spontan ketika Nabi Muhammad kaum muslim itu mengalami kekalahan, secara spontan Nabi itu mengungkapkan kekecewaan dengan memohon kehancuran ke orang-orang kafir tadi. Ya, ini spontan sifatnya, sifat manusiawi ya, sifatnya spontan. Ini beda dengan cerita Alkitab tentang para nabi, para nabinya kita juga. Jadi kan sebenarnya ada beberapa nabi yang dalam Islam ada dalam tradisi Yahudi dan Nasrani juga ada. Misalnya ini ya, nabi siapa ya nabi ini aja lah, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu diceritakan menipu kakaknya Esau. Jadi Esau dan Nabi Yakub ini kan dilahirkan menurut cerita Alkitab dilahirkan bareng kembar. Gitu. Tapi yang keluar ini Esau dulu, kemudian Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu dalam cerita Alkitab itu waktu lahir megangin kakinya Esau. Nah, kan jadi yang jatuh sebagai sulungnya ini adalah Esau.
Nah, ketika dewasa, menurut Alkitab itu terjadi ada upaya ya. Jadi Esau ini adalah anak kesayangan Nabi Ishak. Nah, bapaknya kan Nabi Ishak ya. Nah, anak kesayangan Nabi Ishak. Karena apa? Esau ini orangnya gagah, maco banget lah. Sementara Nabi Yakub kurang maco, orangnya demennya di rumah. Nah, kan orang rumahan. Nah, Nabi Yakub ini lebih disukai, disayangi oleh ibunya. Nah, ketika itu Nabi siapa? Ishak pengen memberikan pemberkatan kepada Esau. Nah, rencana ini diketahui oleh ibunya. Nah, oleh ibunya maka disuruhlah Nabi Yakub ini melakukan tipu muslihat kepada bapaknya Nabi Ishak. Nah, caranya apa? Dengan memberikan makanan yang disukai oleh Nabi Ishak. Gitu. Makanannya dikasih, kemudian pakaiannya dirubah, suaranya diserupa-serupakan dengan Esau gitu. Akhirnya pemberkatan itu diberikan kepada Nabi Yakub, tidak kepada Esau. Gitu. Nah, kemudian berapa waktu kemudian Esau kakaknya ini datang. Gitu. Akhirnya Nabi Ishak bilang, Nabi siapa? Ishak ya. Nabi Ishak bilang, lah itu yang tadi itu siapa? Gitu, yang tadi itu siapa? Bukankah itu aku telah memberikan pemberkatan kepadamu? Gitu, kira-kira gitu ya. Oh bukan, itu mungkin bukan saya, ini saya, aku nih Esau. Gitu. Nah, dalam cerita itu digambarkan oleh Alkitab Nabi Yakub melakukan penipuan dengan sengaja, ya, dengan sengaja, bukan muncul dari sifat spontanitas sebagai manusia. Jadi gitu bedanya. Atau cerita yang lain. Yang lain misalnya cerita tentang Nabi Lut. Ya. Nabi Lut itu dalam Islam digambarkan sebagai sosok Nabi yang soleh, yang namanya Nabi ya soleh. Dan Nabi semuanya dalam Islam itu ismah. Ismah itu artinya terhindar dari dosa ya. Nah tapi dalam Alkitab Nabi Lut ini digambarkan telah dikasih minuman yang memabukkan oleh dua anaknya ya. Jadi setelah peristiwa hancurnya negeri Sodom ya, Nabi Lut dan anaknya ini kan tinggal di sebuah tempat di gua ya. Dua anaknya ini khawatir mereka ini nggak punya keturunan. Akhirnya dua orang anak perempuannya ini ngasih minuman kepada Nabi Lut dan karena Nabi Lut ini mabuk, akhirnya si Nabi Lut berhubungan dua anaknya ini, berhubungan suami istri. Itulah penggambaran Alkitab tentang nabi-nabi. Kesalahannya sedemikian fatal, tapi kalau dalam Al-Quran ada kesalahan ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi itu sifatnya spontan dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebuah kesalahan yang disengaja betul, gitu. Bedanya ya. Tetap dalam hal ini Nabi Muhammad itu ada dalam kondisi perlindungan Allah dan ismahnya, sifat maksumnya itu tetap terjaga. Karena apa? Sifatnya spontan. Bukan memang disengaja betul. Kira-kira itu ya penggambaran para nabi dan rasul antara yang ada dalam Al-Quran dengan yang ada di Alkitab. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang online, dipersilahkan. Ini tadi perang Badar sama perang Uhud ya. Iya. Duluan perang Badar Badar dulu. Badar dulu ya. Ya. Itu ditanya. Ya, perang Badar dulu. Badar dulu. Badar dulu ya. Kemudian nah tadi kan ada Khalid bin Walid. Tadinya kan dia musuh juga ya. Iya. Waktu itu. Tapi ketika dia masuk Islam malah jadi itu ya. Kasih pedang Allah itu ya. Ya. Pedang Allah itu ya. Ya. Nah, pedang Allah itu ya. Iya.
pemimpin pasukan yang hebat lah. Iya. Ya, jadi Khalid bin Walid sampai Futuh Makkah beliau itu belum Islam. Beliau masuk Islam itu ketika Futuh Makkah. Dan ketika masuk Islam ya, beliau ini memang termasuk yang dipilih ya, oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerima pedang dari beliau, namanya pedang apa? Zulfikar ya. Pedang ya. Ya, beliau ketika masih kafir sangat piawai sebagai panglima perang, dan ketika masuk ke Islam juga kepiawaian ini beliau sumbangkan. Peristiwa penaklukan negara-negara di Syria sampai Iran ya, Persia itu berkat kepiawaian dari Khalid bin Walid gitu ya. Dan beliau tidak lagi menjadi ketika perang Persia beliau udah tidak lagi menjadi panglima ya, karena peristiwa penaklukan Persia itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika Umar bin Khattab, beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai panglima, menjadi pasukan biasa. Tapi tetap dipecat. Ya, bahasanya dipecat oleh Sayyidina Umar. Tapi peran beliau terhadap kemenangan di Persia juga menentukan, karena walaupun beliau sebagai tentara biasa tetap berperang. Itu bukan karena walaupun bukan panglima tetap beliau ini tetap berperang gitu. Terus nama Allah ketika ditanya, Khalid, ente kok masih tetap berperang aja? Ya saya kan berperang ini bukan karena Umar, karena Allah. Gitu. Itulah sifat kenegarawanan dari Khalid bin Walid, walaupun bukan sebagai penggede tetap aja mendarmakan dirinya untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu. Tapi kenal ya.